Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perintah agama, yakni melakukan sholat Idul Adha secara berjamaah di lapangan ini. Semoga kehadiran kita menjadi ibadah yang diridhai Allah dan dapat memberi manfaat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai khatib, perkenankanlah kami mengingatkan diri pribadi kami dan kepada segenap jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa dengan pengertian hifdun nafsi mimma yu'simu wa huwa kullul a'malil bati'ah anil khairat. Menjaga diri dari segala yang membuat berdosa berupa semua perbuatan yang membuat terhambat mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada dua peristiwa penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam sekarang ini. Pertama, tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah. Mereka berkumpul di sana untuk melaksanakan wukuf dalam menjalankan rangkaian manasik haji. Mereka berkumpul dengan mengenakan pakaian yang sama, pakaian yang serba putih, yaitu pakaian ikhram. Mereka melepaskan semua jenis pakaian sesuai status, pangkat dan jabatan masing-masing. Secara simbolik, hal tersebut menunjukkan bahwa semua manusia sama kedudukannya di hadapan Allah. Allah tidak membedakan antara pejabat dengan rakyat jelata. Allah tidak membedakan antara bangsawan dengan rakyat kebanyakan. Allah pun juga tidak membedakan antara yang berkulit putih dengan yang kulit berwarna. Yang membedakan mereka hanyalah derajat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu, mereka semua berkumpul di Padang Arafah untuk memohon rahmat dan maghfirahnya. Semuanya melakukan doa dan introspeksi diri, mawas diri, serta muhasabah tentang arti, hakikat, dan tujuan hidup ini, tentang pahala dan dosa yang telah dilakukan, dan akhirnya mereka bermuhasabah tentang bekal untuk masa depan, yakni kehidupan untuk masa depan di akhirat kelak. Dari muhasabah tersebut diharapkan mereka dapat menemukan jati diri yang sesungguhnya, Arafah nafsah, sehingga tempat itu diberi nama Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang berbahagia rahimakumullah,
Peristiwa kedua adalah pada hari ini, tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha dengan melakukan salat Idul Adha secara berjamaah di tanah lapang, yang kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Idul Adha yang kita rayakan setiap tahun sekali ini senantiasa mengingatkan kita akan kisah dua orang Nabi dan Rasul, Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, yang telah lulus melewati saat-saat yang sangat menegangkan dan mengharukan selama perjalanan hidupnya, yakni saat melaksanakan perintah Allah agar Ibrahim menyembelih putranya yaitu Ismail, yang sudah lama ditunggu-tunggu kedatangannya, sangat didambakan, dicintai dan disayanginya. Peristiwa yang sangat mengharukan dan menegangkan yang dialami oleh kedua hamba Allah tersebut selalu menyegarkan kepada ingatan kita akan perjuangan Nabi Ibrahim dengan segala ujian dan cobaan yang pahit yang harus dialaminya, dan beliau harus memberikan pengertian kepada putranya yang masih muda belia. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 107. Falamma balagha ma'ahu sahya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuk mandur mada tara. Maka tatkala anak itu remaja, Ibrahim berkata, wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan agar menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dan peristiwa itu pun selalu menghidupkan ingatan kita akan kesabaran dan ketabahan Nabi Ismail dalam menerima perintah Allah yang disampaikan oleh Ibrahim sebagai ayahnya. Hal ini sebagaimana diluluskan oleh Ismail ketika menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh ayahnya. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ananda, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatkanku tergolong orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, ujian dan cobaan dari Allah yang menimpa orang yang beriman itu bukan hanya saja berupa kesusahan, kesulitan, dan kesesangsaraan, seperti adanya banjir, longsor, kebutuhan sehari-hari naik, adanya ketakutan dan kelaparan. Akan tetapi, ujian dan cobaan itu berbentuk kesenangan dan kebahagiaan, sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un. Bahkan dalam satu riwayat diterangkan bahwa Rasulullah SAW lebih khawatir menghadapi ujian yang berupa kesenangan dan kemewahan dunia. Fawallah, demi Allah, mal faqra ahsya alaikum, bukankah kefakiran atau kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian? Walakinni ahsya an tubsatu alaikumud dunya, kesenangan, akan tetapi justru aku khawatir kalau kemewahan dunia, kesenangan yang akan kalian dapatkan. Kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kesenangan itu diberikan kepada kalian sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian bergelimang dalam kemewahan itu, sehingga kalian binasa sebagaimana mereka juga bergelimang dan kemewahan dan binasa pula dengan kemewahan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Musibah, bencana, keburukan atau petaka di dalam Al-Quran disebutkan dengan berbagai istilah. Misalnya disebutkan dengan kata musibah sebanyak 11 kali.
Dengan kata fitnah 340 kali. Dengan kata iqab disebutkan 20 kali. Dan dengan azab sebanyak 306 kali. Dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa musibah terjadi atau menimpa manusia akan akibat kesalahan manusia sendiri. Bala merupakan keniscayaan dan ditimpakan Allah walau tanpa kesalahan manusia. Adapun fitnah adalah bencana yang ditimpakan Allah dan dapat menimpa mereka yang berdosa atau yang telah melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan bisa pula ditimpakan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dalam menghadapi berbagai musibah ini, kita meyakini bahwa musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Musibah terjadi karena ulah perbuatan manusia sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kedua peristiwa agung, yaitu haji dan kurban di bulan Zulhijjah tersebut, dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, yang merupakan surat yang diawali dengan perintah untuk bertakwa dan diakhiri dengan perintah menggapainya dengan penuh kesungguhan. Dengan demikian, tujuan dari ibadah haji dan kurban adalah untuk menghendaki pelakunya menggapai makom ketakwaan. Disyariatkannya ibadah haji bukan hanya sekedar ritual ibadah lahiriah belaka. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa beberapa rangkaian ritual haji hanya benar-benar dapat dilakukan oleh orang-orang yang mengagungkan syiar Allah dan memiliki ketakwaan yang dalam, serta dapat mewujudkannya dalam amal sosialnya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sedangkan dalam ibadah kurban, Allah menegaskan bahwa yang akan dinilai sebagai kebaikan atau pahala bukan jenis hewannya dan bukan mengucurkan darah dalam penyembelihannya, akan tetapi yang menjadi perhatian Allah adalah ketakwaan yang mendorong terwujudnya perbuatan kurban tersebut. La yanalallaha luhumuha wala jima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-37 tadi ditegaskan bahwa yang sampai dari kurban yang dilakukan umat bukanlah daging dan darah kurban, tetapi takwa mereka. Pengertian takwa yang disebutkan di atas adalah pengertian dengan memadukan pengertian takwa yang dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam Mufradatil Alfadil Quran, dan pengertian dosa yang dikemukakan oleh Ibnu Yusuf Al-Halabi dalam kitab Umdatul Hufad fi Tafsir Asrafil Alfad, yaitu kedosaan itu adalah ismun lil af'alil bati'ah anil khairat. Dengan pengertian tersebut bahwa takwa merupakan kualitas diri yang membuat pemiliknya dapat memperoleh al-khairat, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Dengan memperhatikan takwa sebagai nilai yang menjadi ukuran kemuliaan manusia, sebagaimana yang ditunjukkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, maka kebaikan-kebaikan bermanfaat tersebut dapat berguna untuk mewujudkan hidup yang diidealkan baginya, yakni hidup baik, hayatan thayyibah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Hayah dapat diwujudkan dengan amal soleh dan menjadi orang beriman atau mukmin. Dalam beberapa tafsir para sahabat dijelaskan bahwa hayah thayyibah meliputi 3 kriteria, yaitu rezeki halal,
seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Qanaah atau kepuasan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, dan kebahagiaan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain. Tafsir sahabat ini sejalan dengan perolehan iman dan takwa, amal soleh yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat yang ke-62, dan menjadi kriteria hayah thayyibah yang diajarkan Allah, yaitu falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, karena hanya dengan iman dan takwa sajalah yang akan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Bahkan kesejahteraan hidup yang menjadi dambaan umat manusia akan tercapai dengan iman dan takwa. Demikianlah janji Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jamaah yang berbahagia, berkurban dalam implementasi hidup keseharian bagi seorang muslim berarti berjuang. Karena hidup adalah perjuangan, sementara perjuangan memerlukan pengorbanan dan pengorbanan memerlukan kesabaran. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kesabaran dan pengorbanan kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu kita makin dekat dengan ridho ilahi. Hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, hendaklah derajat kita di sisi Allah dapat diangkat setingkat demi setingkat menjadi lebih baik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19, latar kabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu pasti akan naik setingkat demi setingkat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa yang dialami dan diperankan oleh kedua hamba Allah di atas, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama putranya yaitu Ismail merupakan bukti kesediaan diri seorang yang beriman untuk mengorbankan segala-galanya karena motivasi keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ketaatan Nabi Ibrahim yang diwujudkan dengan kesediaannya untuk mengorbankan putranya yaitu Ismail sulit mencari bandingannya dalam sejarah. Kita dapat membayangkan betapa besarnya konflik batin yang terjadi pada diri Ibrahim ketika baru mendapatkan seorang putra yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggunya harus dikorbankan. Seseorang dibenarkan oleh Allah untuk mencintai ibu bapanya, anak-anaknya, suami atau istrinya, karena hal itu merupakan fitrah manusia. Akan tetapi Ibrahim sebagai orang yang beriman kepada Allah menyadari sepenuhnya bahwa dia harus menomorsatukan cintanya kepada Allah lebih daripada apa saja yang dimilikinya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil bahwa Ibrahim adalah seorang nabi dan sekaligus seorang bapa dan suami dari anak dan istrinya yang berhasil mendidik istrinya menjadi orang yang sabar dan berhasil pula mendidik putranya Ismail menjadi seorang anak yang bukan saja dapat berbakti pada kedua orang tuanya, bahkan jauh dari itu ia memiliki iman yang sangat kuat kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan pendidikan yang seimbang dan utuh dan seimbang antara pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan akal putra-putri kita semua, seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dapat mencapai dambaan setiap hajir, yakni dapat meraih predikat haji mabrur. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran untuk memikul penderitaan, dan berilah kami kebijaksanaan untuk menyatakan kebenaran dan keberanian untuk membela keadilan. Rabbi ja'al hadal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah kami beserta anak cucu kami dari menyembah berhala. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami, juga ibu bapa kami dan sekalian mukmin pada hari terjadinya perhitungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.